Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama Adama al-asma'a kullaha wa faddala bani Adama ala katsirin min khalqihi tafdila. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa alladhi ja'ala talab al-ilmi faridatan li ummatihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah Menengah Atas SMA An-Nokoyah, yang saya hormati para guru yang hadir pada kesempatan ini, juga operatornya yang tukang mengintip ini namanya, juga adik-adik siswa kelas akhir kelas 12 SMA An-Nokoyah yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan pertama silaturahmi antara siswa kelas akhir dengan salah satu daerah di Pondok Pesantren An-Nokoyah, juga dengan para guru. Juga kita diberi kesempatan, entah ini terakhir kali bagi Anda, bagi saya yang sudah menginjak kelas akhir. Mungkin ada yang melanjutkan di sini, ya, tetapi mungkin ada yang berminat untuk melanjutkan di luar An-Nokoyah. Oleh karena itu, SMA menyediakan program untuk menguatkan kembali perhatian kita, kedalaman konsentrasi kita, ya, kepada lembaga di mana mungkin ada yang sudah menjalani 3 tahun atau 6 tahun atau bahkan lebih mondok dan bersekolah, menimba ilmu, beraktivitas, redung, akemi, kelise di An-Nokoyah. Itu bahasanya orang lamba, ya. Mungkin ngampung akemi karena paling wah. Tuh sanareng konah orang santreh tahun sebitekan ketung bolo belum bolo kian pulang akemi nang pesantren, dunia ilmu. Itu apa? Itu tandanya rasa tawadhu, ya, bahwa dia merasa dari asalnya mungkin dari lingkungan yang merasa tidak memiliki pengetahuan apa-apa, datang ke pondok pesantren untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah, ke sana rahmatullah, diksinya, ya, pilihan katanya seperti itu ungkapannya, sehingga untuk mengembalikan perhatian, ya, mereka harus menyambung kembali intisab namanya, ya, menyambung dengan alma mater di mana kita semua menuntut ilmu di lembaga itu. Mudah-mudahan acara ini, pertemuan ini ada manfaatnya dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik sekalian, memang di dalam satu madrasah, satu sekolah itu perhatiannya macam-macam, ya. Perhatian macam-macam, ada yang fokus kepada sekolah, kepada pelajaran, ada yang fokus kepada kegiatan-kegiatan keorganisasian, ada yang pikirannya selalu terganggu dengan di luar lingkungan sekolah. Nah, itu wajar karena masing-masing orang memiliki
minat yang berbeda-beda. Walaupun begitu, harapan paling tidak wali dan alma mater itu semuanya bahwa siswa itu memiliki sedikitnya keilmuan, menangkap, menyerap satu bagian ilmu pengetahuan yang diharapkan ilmu pengetahuan itu bisa apa? Bisa bermanfaat bagi kehidupannya, terutama di akhirat. Itu prinsip mendasar di pesantren. Oleh karena itu banyak dihadirkan, disajikan ilmu pengetahuan ya di pesantren, tapi mungkin tidak semua kita bisa mengambilnya dan menyerapnya. Paling hanya yang kita suka, atau sesuatu yang mungkin kita tidak suka, tetapi alam bawah sadar kita menyimpan itu baik-baik, dan kelak ketika bertemu dengan satu momen ya, satu momen itu satu waktu di mana kita harus menghadapi momentum itu, maka kemudian yang terekam dalam pikiran kita itu muncul ke depan, dan mungkin Anda berhasil di dalam momentum itu menjadi seseorang yang bernilai. Nah, tidak tahu ya. Sama dengan misalnya cerita-cerita kuno di mana itu manfaat itu diidentikan dengan barokah. Di pesantren tidak punya perhatian sama sekali dengan ilmu pengetahuan, dengan nomor satu kan ilmu pengetahuan gitu, baik ilmu pengetahuan zahir, ilmu pengetahuan disiplin ilmu, ataupun ilmu pengetahuan akhlak, keteladanan dan lain sebagainya. Nah, jadi pesantren tidak punya perhatian dengan hal itu ya, ajar tak ajar, alako tak alako, pejeng malas misalnya, ajalan mulu ngeleleng mulu misalnya. Tetapi pada masa-masa dia di situ, dia menyerap satu momentum di pesantren itu, yang tiba-tiba pada saatnya nanti itu apa yang diserapnya di kepalanya tanpa kita sadar itu menjadi sesuatu yang apa? Yang bernilai, misalnya berkaten, menolong dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian yang sering dikatakan berkat atau barokah. Kita tidak tahu, karena Allah itu yang memberikan barakah, yang memberikan petunjuk dan lain sebagainya. Tetapi tugas kita adalah pertama niatnya bagus. Kadang niat itu tidak selalu sejalan dengan usahanya, dengan kenyataannya. Tentang niatnya sudah sangat jelas dalam peristiwa hijrah ya. Faman hajara ilallah wa rasuli faqad hajara ilallah wa rasulihi. Orang sean niat hijrah kepada Allah atau lillah wa wali rasulihi faqad hajara ilaihi. Dia akan mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu apa namanya, rahmat dari Allah dan nabinya. Tapi kalau ingin hijrah untuk tujuan lain, maka itu yang dia dapatkan. Jadi walaupun dia mondok misalnya, mondok tapi niatnya bagus, niatnya memang ingin mondok gitu ya, niatnya memang ingin mondok dan punya anggapan baik dengan pesantren, dengan dunia pendidikan, tapi hatinya selalu tidak bisa kompromi. Letru ajuluna meloloh. Ada? Ya biasa itu ya. Terus ajuluna meloloh, terus keluarah meloloh, terus hiburan meloloh. Sehingga kemudian niatnya itu tidak kuasa untuk diposisikan, diutamakan. Tapi dekik tinggal di anak ilmu anan si umum juga. Nah, itu berarti apa? Dia itu punya anggapan baik kepada
kepada pesantren. Jadi niatnya itu. Oleh karena itu sisa koni muga-muga harapannya orang tua dan harapan kita semua. Yang sedikit itu mudah-mudahan menjadi momentum, menjadi sesuatu yang nanti akan menolong Anda di momen-momen, di waktu-waktu yang sangat dibutuhkan, yang terutama yang bisa menyelamatkan kita semua di akhirat, juga untuk orang tuanya. Karena al-ilmu alladzi yuntafa'u bihi itu menjadi amal apa? Amal jariyah kan ya, sedekah jariyah dari kita, menjadi syafaat nanti, menjadi penolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang digunakan untuk sesuai dengan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, harapannya seperti itu. Sama dengan kita menghadapi makanan prasmanan, banyak sekali. Ya, ada berapa piring misalnya, macam-macam. Apakah kita bisa ambil semua? Kan tidak mungkin kita ambil semua. Tak kebuah tak benar-benar. Nah, walaupun kita ngambil semua, mungkin sudah berusaha untuk memenuhi semua seleranya, tapi kita masih merasa kurang, tidak puas. Itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu, walaupun sedikit, tetapi itu bermanfaat, itu yang diharapkan. Nah, jadi oleh karena itu, berdasarkan harapan-harapan tersebut, Anda yang ingin melanjutkan di di perguruan tinggi di luar, ataupun ingin memantapkan di An-Naqoyah ini, itu maka sama-sama tetap memiliki peran dan harapan untuk fokus ya kepada pelajaran, kepada kehidupan di pesantren ini. Nah, adik sekalian, salah satu dari tradisi ma'ruf sesuai dengan tema yang diberikan. Tradisi ma'ruf di Pondok Pesantren An-Naqoyah itu, ya saya mengambil bagian-bagiannya saja dalam hal pendidikan ya. Nah, sebelum berlanjut, orang yang punya perhatian dengan pesantren, dengan alma maternya kan tentunya tahu sedikit banyak dengan tokoh-tokoh yang ada di An-Naqoyah, yang ada di pesantren. Kalau tahu nama ketua Dewan Pengasuh siapa? Dewan Pengasuh An-Naqoyah siapa? Ada yang tahu? Hah? Dewan Pengasuh, Dewan Masyayikh siapa? Kiai Abdul Muksid. Nah ya, jadi beliau itu ketua Dewan Pengasuh, Dewan Masyayikh ya, dan Dewan Pengasuh An-Naqoyah, si paling sepuh. Jadi sekarang itu yang paling sepuh adalah Kiai Haji Abdul Muksid di tingkat Macedi. Jadi beliau itu generasi dari Kisyarkawi, generasi ketiga. Kalau Kisyarkawinya Ibitong, ya generasi ketiga. Di Kompoyah Kisyarkawi, beliau yang paling sepuh ya. Nah, jadi harus tahu kalau punya perhatian. Sama kalau Anda misalnya mengagumi klub sepak bola misalnya ya, klub sepak bola Eropa misalnya Real Madrid ya, siapa nama salah satu strikernya? Yeah. Berarti kalau tahu, berarti dia cinta kepada klub Real Madrid. Kecuali cek semaan jet tak cinta, keng kun laku ngiding loloh, sing maca koran tak muncul loloh.
cakan-canak ya camulullah. Nah, padahal dia tidak suka sepak bola, itu karena kedekatan. Sama kalau Anda yang misalnya pesantren daerah Late misalnya, pas tak tahu ke pengasuhnah, iya saya dulu. Karena ya sehari-hari ya sudah tinggal di situ, oh kita tak tahu ke pengasuhnah saya dulu karena mungkin tak pernah misalnya. Jadi harus tahu. Nah, misalnya dalam hal pendidikan, jadi ya pondok pesantren An-Naqoyah ini sudah pesantren yang sangat tua, ya. Pesantren tertua di Kabupaten Sumeneb, pesantren tertua yang masih ada, maksudnya yang besar. Jadi sebelum negara Indonesia berdiri, pesantren ini sudah berdiri. Oleh karena itu, kekayaan tradisi itu juga sudah cukup kuat. Walaupun berbeda dengan tradisi-tradisi pesantren sekarang, ya, bukan berarti pesantren An-Naqoyah ini kehilangan apa? Kehilangan nilainya, ta'ar kepole, tidak. Karena pengalaman, bayangkan mulai dari zaman penjajahan Belanda yang 300 tahun itu, penjajahan Belanda, kemudian penjajahan Jepang, ini pembelajaran waktu itu masih pengajian masih jalan. Jadi kalau masa Jepang, kalau masa Jepang yang memang sangat represif ya kepada masyarakat itu kalau acara petengan namanya, sama seperti kalau hari raya Nyepi, ya tidak ada pengajian, baru libur. Tapi pada masa-masa biasa pengajian tetap ada. Bahkan masa kemerdekaan, masa perang kemerdekaan, masa perang revolusi, ya, itu pesantren An-Naqoyah sudah menjadi basis pergerakan perlawanan, pergerakan kemerdekaan dan lain sebagainya. Jadi sudah cukup kuat An-Naqoyah itu sebagai satu pesantren. Nah, tradisi-tradisinya, pewarisan tradisinya mulai dari Kiai Syarqawi, kemudian kepada putranya Kiai Ilyas, Kiai Sajjad dan yang lain, terus kemudian kepada generasi berikutnya, itu sudah kuat tradisinya. Walaupun memang pada akhir-akhir ini memang tradisi-tradisi itu tidak dimunculkan oleh pondok pesantren An-Naqoyah. Pendidikan yang paling revolusioner katakanlah di pondok pesantren An-Naqoyah itu yaitu menerimanya madrasah, ya, atau sekolah formal. Ketika semua dulu pesantren-pesantren itu tidak punya sekolah formal, bahkan tidak menerima, An-Naqoyah itu nerima sekolah formal, madrasah. Jangankan sekolah formal yang terdaftar di kementerian, ya, berbentuk madrasah saja. Orang, ya, belajar pakai papan itu dulu tidak ada. Jadi pelajaran dulu itu pakai ya pengajian biasa, apalagi pakai celana. Masa saya tahun 80-an awal itu pakai celana seperti ini, digojlok sama teman-teman itu, sama yang lain. Kodin itu apa namanya? Kisah sih ngolah. Wow, celana kisah, maksudnya mau gaya ndak bisa gitu ya. Itu dulu tahun 80 kan masih barusan. Memang Anda mungkin belum lahir ini tahun 80 lagi. Berikan jagung, berikan beras lagi benihnya. Itu jadi itu yang paling modern. Karena apa? Jadi prinsipnya adalah bahwa semua kekayaan ilmu pengetahuan itu apa? Semuanya digunakan untuk kepentingan agama dan mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi An-Naqoyah itu dikecam oleh pesantren-pesantren salaf, ya, pesantren-pesantren salaf karena menerima apa? Menerima madrasah. Sekarang mungkin sudah tidak terbayangkan karena hampir semua pesantren sekarang menerima
formal, sekolah formal. Terus kemudian menggunakan pengantar bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Seperti yang sekarang ini kan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu. Dulu pengajian itu pakai bahasa Madura, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Itu dikecam karena menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu ya identik lah dengan penjajahan, dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, itu revolusi pendidikan. Dikatakan revolusi karena betul-betul pada waktu itu memang tidak ada pendidikan sama sekali, tidak ada bentuk berbeda. Dan itu kemudian yang membawa pendidikan Pondok Pesantren An-Nuqoyah sampai sekarang ini. Maka kita tahu semua lulusan An-Nuqoyah itu ada di berbagai bidang. Kalau lulusan yang menjadi tokoh masyarakat atau kiai kan sudah banyak ya. Tapi di profesi-profesi lain, terutama misalnya yang paling banyak di profesi lain itu yang mungkin di sini tidak diajarkan secara formal, yaitu kegiatan tulis menulis, jurnalistik. Hampir semua media di Kabupaten Sumeneb atau di Madura itu mesti ada lulusan Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Itu kenapa? Karena An-Nuqoyah ini iklim tulis menulisnya sudah sudah sejak dahulu. Jadi siswa SMA harus bisa ngarang, harus bisa menulis. Ya. Ini bagian dari khazanah kekayaan Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Jarang pesantren yang bisa publikasi menulisnya. Itu. Hampir di semua profesi. Bahkan mereka yang melanjutkan sekolahnya, misalnya sekarang sudah ada yang jadi pengamat politik ya, diundang televisi dan lain sebagainya. Adi Prayitno itu jadi pengamat politik nasional dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari salah satu kekayaan di mana mungkin itu tidak akan didapatkan di pesantren yang hanya mengajarkan satu bidang keilmuan saja. Tidak didapatkan. Nah, oleh karena itu adik-adik yang jurusan IPA ya, SMA jurusan IPA ini harus bisa fokus kepada kepada keilmuannya. Ya memang nasib itu berbeda-beda ya, maunya menjadi ilmuwan di bidang eksak, ternyata kok jadi dukun misalnya. nggak tahu pula itu sudah jalan hidupnya. Nah ini jadi semua keragaman pengetahuan di Pondok Pesantren An-Nuqoyah itu adalah pilihan atau ikhtiar ya, ikhtiar yang diambil oleh para kiai untuk memajukan masyarakat. Oleh karena itu Pondok Pesantren alumni An-Nuqoyah kalau fanatik kepada salah satu ilmu dan menafikan yang lain itu tidak cocok dengan prinsip pendirian filosofi Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Kecuali memang takhusus ya. Beda, kalau takhusus itu beda. Misalnya Anda jurusan IPA kok nanti setelah pulang mendirikan pondok pesantren salaf misalnya. Ya itu beda, itu takhusus namanya. Dia mau mengkhususkan salah satu disiplin ilmu di situ. Berbeda. Saya hanya mau khusus di bidang ini, enggak apa. Jurusan IPA ya enggak tahu, berbeda jalannya sudah. Itu dari segi bidang keilmuan. Oleh karena itu keragaman ilmu pengetahuan ini diusung semuanya oleh Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Walaupun itu harus berada di atas fondasi ilmu agama.
ilmu agama apa? Setidaknya ya, keterampilan ilmu agama itu yaitu rukun Islam, rukun iman itu. Terus tahu hukum Islam yang dasar, masalah najis dan lain sebagainya. Bacaan-bacaan sholat dan mengaji Al-Quran. Jadi sangat sederhana. Ngaji Al-Quran tuana bejeng nyaman ya, tahu rukun-rukun dan syarat-syarat ibadah mahdhah yang wajib itu diperhatikan. Itu fondasinya. Kalau itu tidak berhasil, masih lemah, maka bangunan keilmuan yang Anda tekuni itu juga akan mudah gugur, mudah roboh. Mudah roboh itu artinya apa? Tidak membawa kepada prinsip keanokoyahan dan keislaman. Karena mun bejeng tak sah, apa boleh lah tak bejeng misalnya, dan lain sebagainya. Itu tetap ya, yang paling diutamakan adalah ibadah mahdhah, ibadah yang wajib itu. Gitu. Nah, karena semua arah ilmu pengetahuan ke arah situ, itu jangan lupa. Nah, terus kemudian yang kedua di bidang akidah. Bidang akidah An-Nuqayyah ini memegang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mengikuti, kalau tauhid itu kan ke Asy'ariyah ya, Imam Al-Asy'ari. Anda kalau dipelajari tauhid misalnya akidah aqaid sekat, wujud qidam baqa dan seterusnya, itu adalah bagian-bagiannya. Itu yang dipegang. Terus kalau akhlak tasawufnya itu kepada Al-Ghazali. Jadi warna dari akhlak tasawuf Al-Ghazali itu adalah warna yang tawadhu, tawassut ya, tawadhu. Ketawaduan Kiai An-Nuqayyah ini hampir menyakiti dirinya. Dek remang menyakiti dirinya. Mun parlo kiai na senyingla mun asalepan ben santen. Kenapa? Karena seguk si kangku ma inga santrenah seguk tak nyaman. Entah karena pendirinya itu berasal dari Kudus ya. Dari Kudus, orang Kudus itu kan lembut, halus. Jadi agak agak sungkan-sungkan. Karena sungkan-sungkan jadi tidak menyampaikan secara keras kepada para santri. Jadi mungkin wali muridnya itu, wali santrinya itu mungkin alaban misalnya, ya tetap diam. Nah itu. Jadi ini berjalan dari turun temurun di An-Nuqayyah. Beda dengan pesantren-pesantren yang lain di mana kiai itu betul-betul mengajari secara tegas, secara jelas, terutama yang Kepekasan, Sampang dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena sudah dari karakter mereka. Bukan ingin dihormat, bukan ingin disanjung-sanjung, bukan. Sama dengan Allah menyembah manusia, menyuruh manusia itu untuk menyembah dirinya, ya, bukan karena butuh untuk disembah, bukan. Nabi mengatakan saya ini Rasulullah, bukan secara pribadi beliau ingin diikuti, bukan, karena dia memegang risalah. Demikian para kiai, para guru mengajarkan untuk tawadhu, untuk menghormat, bukan karena gila hormat. Ya, bukan, tapi mengajarkan. Nah, tetapi kiai di sini itu todusen.
sama dengan Nabi di surat Al-Hujurat itu ya, ketika tamu-tamunya para sahabat itu sudah di aturan teer pakai moi tamu yang Nabi seungkunah teror, beliau ingin segera pulang, tapi tak terti sema atorah Nabi itu sema debu tak terti ya pangeran senegur haki pada tas tak nisi nuli hadis mun lamare eteerin sekitar ya orang yukdin Nabi katanya, itu menyakiti Nabi. Mungkin Nabi terus sudah segera bubar. Nah, kipi kopi ya lain gitu. Nah, sama kira-kira suasananya kadang-kadang sikuk seperti itu. Jadi dalam hal seperti ini memang banyak kelemahannya. Dan kadang santri tak ngerti. Usate mengerti tibi. Nah, gitu ya. Kenapa? Ya karena kiainya tidak mau bicara, tidak mau speak up kata orang sekarang. Nah itu pas cing santri tak ngerti, dirinya merasa kecewa hatinya. Ya siapa lu yang mau disalahkan? Berat ya. Jadi kalau ada kiai atau guru itu tidak suka menitah, tidak suka mengajarkan dengan eksplisit dengan jelas, maka kita yang harus mengerti sendiri. Itu dari warisan ya, bagian dari warisan kiai. Kenapa? Karena dasarnya adalah tasawuf, akhlak tasawuf, di mana orang itu diajarkan untuk membersihkan hati dan memperbaiki akhlak. Al-Ghazali. Jadi nyorot dari dunya, nyorot dari jabatan, ya, itu untuk menjaga kebersihan hati. Nah, kiai-kiai anakku ini kalau mios rombongan saja, semobil, itu repuan dengan budi, benar repuan dengan ada. Masuk tibi ke budi, sana ke fikri, inonong repuan ke budi, benih repuan yang ada. Kenapa kok begitu? Ya tak tahu, mungkin sudah dari turun temurun gitu. Nah, kalau acara-acara sambutan, make itu aleng-leng, panjenengan. Ya sing abos belis ki. Kalah. Nah, itu tanpa disetting ya, memang sudah seperti itu. Itu kenapa? Karena cetak rupuan yang ada. Akibatnya apa? Ya memang ada plus minusnya. Minusnya itu kegiatan aktivitas menjadi lambat. Orang setro berkakakiran mata bentangan. Nah itu yang punya hasrat kuat misalnya, karena tidak keluar keputusan kita muter. Rapat kiai kadang-kadang buru ketunging meni motosaki bareng cinta pak waktu lah pulang. Bahkan kalau dulu sambil main catur sekak mungkin ke sekak bahasaan ngebiskan sekecil coba sekak. Makanya catur di sini tidak begitu dianjurkan sebenarnya. Itu tak hidup ke orang pak begitu ya, salaman begini ya, sama dengan orang pegang HP sekarang itu. Ya Allah tak lemnyau. Nah kehilangan fokus. Tapi ya itulah nilai ketawaduan itu. Oleh karena itu hati-hati dengan guru yang hilim, ya, yang hilim, yang menahan perasaan. Menahan perasaan itu adalah salah satu akhlak yang paling berat. Al-kadhiminul ghaiz, orang yang ngempet menahan perasaan untuk marah, wal afina 'anin nas, orang yang nyaporah ke orang lain, itu paling berat. Dan lawannya juga berat juga, karena takut sebenarnya dia punya dosa. Kalau punya dosa itu antahbatu amalahu wa hum la yash'urun gitu. Akabe kesalahan kiai neng abon tak ngerasa amal yang kurangin, itu dalam Al-Qur'an. Antahbatu amalakum wa antum la antahbatu amalukum wa antum a'malukum wa antum la tash'urun.
Sambian nyakin Nabi neneng sambian tak apa ngerasa malai orang ini. Nah, berat kepada kiainya, kepada Nabi karena harus menahan perasaan kesal, ya, dan juga kepada para sahabat karena dia amalnya dikurangi dan dia tidak merasa gitu. Nah, itu sabar akhlak yang paling berat. At-tahammul katanya, nahan diri, nahan apa. Jadi itu sih sehari pun. Ya muntak ku dia nguncak lagi ya waktu kah. Terus apa lagi? Kalau sabar itu yang paling afdhalus sabri as-sabru ma'an-nas. Sabar yang paling berat, yang paling utama itu adalah sabar bergaul dengan orang lain. Bukan sabar uzlah. Ini sabar apa? Atapah, bukan. Tapi bergaul dengan orang lain, bagaimana menjaga emosi, bagaimana menjaga kebodohan orang-orang si puduh ya umulah, tapi cengkal. Wah, itu makan hati, ya. Nah, itu kira-kira yang dijalani oleh para kiai. Oleh karena itu, karena memang ajaran akhlak tasawufnya itu yang dipelajari, ya. Nah, oleh karena itu kita harus kita sadari sebagai seorang santri, ya. Kita semua santri, saya juga santri sebuah pesantren. Oleh karena itu harus mengerti karakter kiai dan alma maternya dan karakter keilmuannya. Terus yang ketiga di bidang kemasyarakatan, ya. Di bidang kemasyarakatan. Jadi An-Nuqayyah itu besar dan tumbuh dimulai dari masyarakat. Sekolah pertama, pondok pertama di sini dibangun oleh masyarakat dahulu. Itu semua aktivitas keilmuan juga dilakukan bersama masyarakat. Insya Allah kayak Nuqayyah paling getih, yang paling rajin kalau ada kematian keluarga santrinya, ya, kematian, kelahiran, selamatan, itu saya toron, saya labet. Nah, jadi mau pinain masyarakat. Kenapa? Pesanan Nabi, cet, jarukah, tetangkeun. Saya lakukan pesenin. Kus bentetang ke. Nah, ini juga menjadi kesulitan karena kadang-kadang saya yang paling memberatkan itu para tetangga, ya, dengan kebusan pesantren. Oleh karena itu, kemasyarakatan ini menjadi salah satu bidang yang diperhatikan oleh An-Nuqayyah sehingga muncul yang namanya Biro Pengabdian Masyarakat di An-Nuqayyah. Biro Pengabdian Masyarakat ini yang membawa An-Nuqayyah ke dunia internasional. Maksudnya relasinya, komunikasinya, ya. Satu unit itu kemasyarakatan itu. Dulu kerjasama dengan sebuah LSM di Amerika namanya Volunteer in Asia, ya, VIA. Itu mengirim tenaga pengajar dari Amerika selama 10 tahun bergantian hidup bersama santri, tinggal dilatih itu sekarang di bangunan lantai 2 ya, kamar yang paling sini yang ada ke timur itu yang masih bangunan lama, tinggal di situ, masak dengan santri, ya itu ya. Bagaimana mereka juga punya pengalaman hidup dengan santri si Ben Seroban, gitu ya. Kan pengapura santri kan Ben Seroban gedengnya aja nih. Pak Tom yolok, halo Tomo, ikut Tomnya mana? Yolok Tomo.
Mereka hidup seperti itu selama 10 tahun lebih ya. Nah, yang terakhir itu ditolak karena agamanya Yahudi. Jadi masih belum siap dengan volunteer, dengan relawan yang hidup tinggal dengan santri dan beragama Yahudi. Jadi belum siap, akhirnya ditolak, dan sampai saat ini kemudian kerjasamanya tidak berlanjut. Nah, jadi kemasyarakatan itu sangat penting, dan itu hendaknya bisa dilanjutkan oleh para santri sekalian, di mana antara sebuah lembaga dan masyarakat itu jadi satu ya. Bukan seperti lembaga-lembaga modern. Lembaga modern itu kan kalau ada uang bikin bangunan ya, cari santri, kiainya didatangkan ya pada bentoko, dengan menjaga toko. Itu yang sekarang. Bermasyarakat tak tahu, karena tidak punya hubungan emosional dengan masyarakat. Jadi kemasyarakatan itu adalah menjadi salah satu karakter dari Pondok Pesantren An-Naqoyah dan karakter pesantren tradisional, pesantren yang asli. Hidup dengan masyarakat, hidup dan besar dengan masyarakat. Kenapa? Karena memang kiai itu adalah simpul dari masyarakat, pranata sosial ya. Simpul dari kemasyarakatan. Tetapi karena saya tak bisa bergaul dengan masyarakat, misalnya sebuah lembaga yang tidak bisa bergaul dengan masyarakat itu memiliki kelemahan, mudah runtuh ya, karena salah satu fondasi dari lembaga pendidikan agama itu adalah kemasyarakatan. Nah, jadi saya kira 3 hal prinsip ini itu saya kira yang sangat penting bagi Anda sekalian, terutama masalah ibadah ya, agama dan akhlak itu yang paling mendasar, yang menurut saya harus dipegang oleh Anda. Walaupun Anda nanti misalnya sudah di luar, ada di Jakarta, ada di mana-mana ya, tetapi tetap tolong bahwa pesantren An-Naqoyah ini menjadi salah satu bagian dari hari-hari di mana Anda itu menuntut ilmu, mengembangkan kepribadian ya, mengembangkan pergaulan, tahu akan cabang silayan, bencema-cema dan lain sebagainya. Nah, di Pondok Pesantren An-Naqoyah ini, nah itu saya harapkan mudah-mudahan nanti ya keilmuan Anda itu tetap tidak ada tujuan lain adalah untuk litaqarrub ilallahi, untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang membawa kepada Allah. Wal akhiratu khairul lakum minal ula. Tetap akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Nah, itu sebenarnya harapannya. Jadi kalau misalnya di sini Anda tidak sering mendapatkan gegap gempitanya perayaan-perayaan ya, misalnya seperti Haul Akbar, di sini memang tidak dianjurkan ada Haul Akbar. Tak ada Haul Kiai Syarqawi, perayaan Haul Kiai Syarqawi tidak ada, karena memang tradisinya seperti itu, tidak merayakan besar-besaran haul. Itu tidak seperti pesantren-pesantren lain ya, jarang ada perayaan besar-besaran. Kenapa? Karena sepertinya para kiai tidak suka keramaian gitu ya, tidak suka keramaian. Kalau mau dirayakan besar-besar, kotor juga sekali, dan itu menelan biaya besar. Jadi tidak ada haul perayaan yang besar dan mewah di sini. Tidak ada. Demikian juga ada penceramah. Nah, ada di sini Kiai An-Naqoyah saya buat penceramah. Tidak ada. Saya ingat ke Muslim misalnya. Tidak ada. Ceramah langgar. Itu pun muni sotok lah.
tak kerlesok singa toren Pak de anu pun sekecap do kecap misalnya. Ya demikian itu karakternya ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa para santri akan menjadi seorang profesional, baik bidang ceramah. Profesional ceramah itu ya ceramahnya fokus, bojoner aja. Nah yang penting kan hatinya ya tetap tetap tidak sombong, tawadhu dan lillahi ta'ala. Itu. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Tetap harapan kami sangat besar kepada Anda sekalian. Senang kalau Anda melihat Anda itu berprestasi di bidang apa saja ya. Prestasi ini pula bodese akabai motor nih leki kui motor kui plastik plastik kesek dan jurusan IPA atau bikin bahan bakar dari air seni misalnya. Oh iya dulu itu ada Pak siapa namanya ya, orang gila, orang helak agati ke Bahir itu. Jadi pakai sepeda motor ke sini dulu tahun 80-an itu. Kata santri ada kena angkui kemi nah itu tak boleh bensin. Nah mungkin sekarang bisa direalisasikan itu. Artinya harapan kepada Anda dalam bidang keilmuan sangat-sangat diutamakan, dan ketersambungan dengan pesantren ya, dengan pesantren An-Nuqayyah dengan memegang nilai-nilainya itu bisa terjaga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada keliruan. Selamat dan sukses Anda telah menjalankan sekolah hingga kelas akhir, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.